Nek, sudah saya bilang ya. Jangan lama-lama di sini. Orang lihat jadi salah paham. Kalau mau minta, bilang saja. Jangan begini caranya. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, setiap subuh, sebelum matahari terbit, seorang nenek pengemis berjalan dengan langkah gemetar menuju sebuah rumah mewah. Ia tidak pernah meminta uang, tidak pernah menadahkan tangan di depan orang. Ia hanya berlutut di depan pagar, menunduk, lalu menadahkan tangan kepada Tuhan, berdoa sambil meneteskan air mata. Orang-orang mengira ia gila. Satpam rumah itu mengusirnya berulang kali. Namun nenek itu tetap datang, setiap hari. Hujan, panas, angin, badai, tak pernah menghentikannya. Tak ada yang tahu bahwa doa yang ia bawa itu bukan untuk dirinya. Untuk seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa doa itu ditujukan untuknya. Dan hari ketika rahasia itu terbongkar, seluruh keluarga rumah besar itu roboh dalam tangisan memilukan. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata, jangan lupa subscribe channel ini ya. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar bahkan belum benar-benar membuka tirainya ketika embun masih menggantung di ujung daun di sepanjang jalan kompleks mewah itu. Lampu-lampu taman masih menyala, membiaskan cahaya kekuningan yang menyentuh paving jalan yang lembab. Suasana masih sepi. Belum ada suara mobil, belum ada penghuni rumah yang keluar. Hanya hembusan angin yang pelan dan dingin. Di depan sebuah rumah megah bercat putih, dengan gerbang besi hitam yang kokoh dan tinggi, berdirilah sosok yang hampir setiap pagi menghiasi tempat itu. Sesosok tubuh rapuh yang tampak semakin kecil di antara tembok tebing rumah orang kaya. Nenek Lastri. Tubuhnya membungkuk. Rambutnya yang memutih disanggul seadanya. Kebaya lusuh yang ia kenakan tampak pudar. Seperti sudah dicuci ratusan kali hingga warnanya hilang perlahan. Jarik di pinggangnya tampak tipis, hampir seperti kain sisa. Tetapi itu semua tidak membuat langkahnya berhenti. Ia berdiri dengan kedua tangan saling menggenggam di depan dada seolah memeluk sesuatu yang tidak terlihat. Perlahan, ia berlutut di depan gerbang itu. Paving yang dingin menyentuh lututnya yang rentah, namun ia tidak mengeluh, tidak menggeser posisi, tidak mengelap tanah yang menempel pada kulitnya. Ia hanya menunduk dalam-dalam, dan bibirnya bergetar pelan. Ya Allah, lindungi dia. Kuatkan dia, bahagiakan dia, meski aku tidak layak berada di dekatnya. Satu tetes air mata jatuh ke paving yang dingin. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Suara samar dari jauh mulai terdengar. Pintu rumah tetangga terbuka. Suara gagang besi pagar berdecit. Pertanda seseorang hendak keluar. Tapi itu semua seperti tidak masuk ke telinga nenek itu. Doanya seolah membentuk dinding tersendiri, mengurungnya dalam ruang yang hanya ada ia dan langit yang belum sempurna terang. Beberapa warga yang mulai beraktivitas berhenti sejenak melihatnya. Mulai lagi dia. Bisik seorang ibu sambil menggulung lengan baju tidurnya. Heran, ngapain setiap hari di situ? Seorang bapak yang sedang memanaskan motor menggeleng kecil. Ada yang hanya melihat sekilas lalu berlalu. Tapi ada juga yang sengaja memperlambat langkah, berharap melihat sesuatu yang berbeda dari nenek itu, meski setiap hari pemandangannya sama. Nenek itu tidak pernah mengulurkan tangan, tidak pernah menengadah meminta uang, tidak pernah menatap siapapun. Ia hanya datang, berlutut, dan pergi sebelum jam 7. Satpam rumah mewah itu, seorang pria bernama Roni, sudah tahu betul pola itu, dan sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Ia juga yang paling sering menghadapi tatapan warga yang menuduh rumah majikannya pelit, karena membiarkan seorang nenek berlutut di depan gerbang. Pagi itu, seperti biasa, ia menyeruput kopinya sambil memandangi nenek itu dari dalam pos kecil. Wajahnya tampak gusar,
Bukan karena benci, tapi karena takut kena marah. Tuan Adiguna, pemilik rumah mewah itu, pernah berpesan agar depan rumah selalu bersih, tertib, dan tidak menjadi bahan gosip warga. Dan sosok nenek tua itu, tanpa ia inginkan, telah menjadi bahan perbincangan orang sekampung. Roni meletakkan gelas kopinya, berdiri, lalu berjalan keluar pos. Langkahnya tegas. Suara sepatunya terdengar jelas di pagi yang sunyi itu. Nek! Ia bersuara pelan tapi tegas. Nenek Lastri perlahan mengangkat wajahnya, tetapi tidak menatap langsung. Hanya mengalihkan sedikit pandangan, seolah menunggu kalimat berikutnya. Nek, sudah saya bilang ya, jangan lama-lama di sini. Orang lihat jadi salah paham. Kalau mau minta, bilang saja. Jangan begini caranya. Nenek Lastri menggeleng, gerakannya sangat halus, hampir seperti daun kering yang bergerak karena angin. Aku tidak datang untuk meminta, Nak. Suara itu lirih, tapi justru karena lirih, Roni merasa seperti ditempeleng kata-kata yang tidak ingin ia dengar. Nek. Ia mengusap wajahnya, tampak letih. Yang penting jangan lewat jam 7. Tolong, Nek. Saya juga yang disalahkan kalau terjadi apa-apa. Nenek Lastri mengangguk pelan, lalu menunduk kembali. Roni kembali ke posnya sambil menghela napas panjang. Ia ingin mengusir nenek itu setiap hari, tapi entah kenapa di dalam hatinya ada perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang tidak benar dari cara ia memperlakukannya. Namun ia tidak tahu apa. Matahari mulai muncul. Embun mulai mengering. Suara kendaraan mulai ramai dari jalan besar. Satu persatu warga mulai berangkat kerja. Dan seperti biasa, tepat saat jarum jam hampir menyentuh angka 7, Nenek Lastri mengusap air mata di pipinya, berdiri perlahan, menunduk terakhir kali pada gerbang itu, lalu melangkah pergi dengan tubuh yang lebih lelah dari sebelumnya. Ia berjalan melewati taman kecil, melewati barisan pohon flamboyan, lalu menghilang di tikungan. Beberapa warga yang melihatnya pergi hanya mengangguk kecil. Dia pulang lagi. Besok datang lagi pasti. Saya heran apa maunya. Tak ada yang benar-benar ingin mencari tahu. Dunia terlalu sibuk, dan doa seorang nenek yang tidak meminta apapun dianggap bukan sesuatu yang patut diperhatikan. Namun apa yang mereka lihat setiap hari itu hanyalah permukaan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah tersimpan selama puluhan tahun, terlindung oleh diam yang panjang. Di tengah kota, jauh dari rumah besar itu, sebuah kontrakan tua berdiri di gang kecil yang becek. Dindingnya retak, catnya mengelupas, atapnya bocor. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa, tidak peduli bahwa lorong itu sempit dan licin. Di salah satu kamar kontrakan itu, Nenek Lastri duduk di tepi kasur tipisnya. Tangannya gemetar ketika membuka selendang kusamnya, lalu merogoh saku dalam kebayanya. Ia mengeluarkan sebuah dompet kecil yang sudah hampir hancur, lalu menarik satu-satunya benda berharga yang pernah ia simpan selama puluhan tahun. Secarik foto. Foto yang menguning, pinggirannya sobek, warnanya pudar. Tetapi seseorang di foto itu tidak pernah hilang dari ingatan nenek itu. Ia mengusap pinggiran foto dengan ibu jarinya, seperti membelai. Berbisik lirih. Maafkan aku cuma punya cara ini. Air mata jatuh lagi, seperti hujan kecil yang tidak pernah hentinya turun. Nenek Lastri menempelkan foto itu ke dadanya, memejamkan mata, dan menarik napas panjang seolah mengembalikan kekuatan yang hilang. Setiap pagi ia datang ke gerbang itu bukan untuk meminta, bukan untuk mengemis, bukan untuk mendapatkan belas kasihan. Ia datang untuk hal yang jauh lebih dalam. Sebuah penyesalan yang tak pernah ia lepaskan. Sebuah cinta yang tidak pernah ia miliki lagi sejak puluhan tahun lalu. Sebuah doa yang setiap hari ia titipkan kepada Allah agar sampai kepada seseorang yang ia tidak berani temui. Seseorang yang ia panggil dengan sangat pelan dalam hatinya. Seseorang yang kini tinggal di rumah megah itu dengan keluarga yang ia tidak pernah tahu. Seseorang yang lahir dari rahimnya sendiri. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari. Namun sesuatu berubah pada suatu pagi yang cerah. Di saat daun-daun bergoyang lembut tertiup angin.
Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan gerbang rumah mewah itu. Roni yang sedang menyapu halaman depan langsung menghampiri. Matanya melebar ketika melihat siapa yang turun dari mobil. Seorang gadis muda dengan rambut panjang tergerai, mengenakan tas besar di bahu dan koper di tangan. Wajahnya cantik, matanya jernih, dan senyumnya membuat udara pagi terasa lebih hangat. Itu Nadine, putri tunggal keluarga itu. Baru pulang setelah bertahun-tahun belajar di luar negeri. Namun sebelum pintu mobil tertutup, sebelum ia sempat memanggil ibunya yang berjalan cepat keluar rumah sambil tersenyum lebar, perhatian Nadine tertancap pada satu sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Seorang nenek, berpakaian lusuh, menunduk, bergetar, menangis. Nenek itu memeluk selendangnya seolah sedang memeluk seseorang yang tidak berada di sana. Nadine membeku. Ia tidak bisa memalingkan pandangan. Ada sesuatu yang langsung menusuk dadanya. Siapa nenek itu? Bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dari pos, Roni segera berlari tergesa. Wajahnya panik karena situasi itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, nenek itu sudah pergi sebelum keluarga tersebut keluar rumah. Tapi hari ini ia masih di sana. Ia mendekati nenek itu, membungkuk sedikit, dan berbisik keras. Nek, minggir cepat. Anak majikan pulang. Jangan di sini. Nenek Lastri terkejut. Buru-buru berdiri. Lututnya hampir goyah. Ia menunduk lebih dalam. Menjauh perlahan. Namun sebelum ia benar-benar mundur, mata Nadine menangkap sesuatu. Air mata yang jatuh dari wajah nenek itu. Air mata yang tidak seperti air mata seorang pengemis yang berharap diberi uang. Air mata itu lain. Air mata itu seperti menyimpan cerita yang jauh lebih berat daripada sekadar lapar dan miskin. Nadine terus memperhatikan hingga tubuh nenek itu berjalan menjauh dan akhirnya menghilang di balik deretan pohon flamboyan. Hatinya terasa aneh. Saat itu ia belum tahu mengapa. Ia hanya merasa ada sesuatu yang sedang memanggil namanya. Pelan sekali tetapi jelas. Dan pagi itu, tanpa ia sadar, langkah kecil seorang nenek renta sedang membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat oleh diam, rahasia, dan doa yang tidak pernah berhenti. Pagi pertama setelah Nadine pulang dari luar negeri seharusnya terasa biasa saja. Suara burung, aroma bunga dari taman depan, dan cahaya matahari yang menelusup dari celah tirai kamar seharusnya cukup untuk membuatnya tersenyum. Namun pagi itu terasa berbeda sejak ia melihat nenek lusuh yang menangis di depan gerbang. Ada semacam bayangan halus yang mengikuti langkahnya sejak tadi malam. Seperti ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Setelah mandi dan mengenakan pakaian santai, Nadine turun ke ruang makan. Ibunya, Bu Marini, sedang menuang teh panas ke dalam cangkir putih. "Nak, sarapan dulu." Senyum ibunya hangat, penuh rasa rindu. Nadine duduk, mengambil selembar roti. Namun pikirannya tidak sepenuhnya ada di meja makan. "Bu." Ia membuka percakapan perlahan. Di depan gerbang tadi pagi, ada nenek tua. Dia selalu datang ke situ ya? Suara piring yang disentuh sendok berhenti sejenak. Hanya sedetik, tapi cukup bagi Nadine untuk menyadari bahwa topik itu bukan hal biasa. Ibunya kembali tersenyum, tapi kali ini senyumnya kaku. "Oh, itu. Ya, dia kadang muncul. Biasa saja. Jangan dipikirkan." "Biasa saja bagaimana, Bu?" Nada suara Nadine tidak keras, tapi penuh tanya. Dia tidak seperti pengemis lainnya. Dia menangis. Dia berlutut. Bu Marini menghela napas, mencoba terlihat santai. "Nadine, di dunia ini banyak orang aneh. Jangan terlalu diambil hati. Sudah, makan dulu." Jawaban itu jelas menghindar. Dan Nadine tahu ibunya tidak sedang jujur. Ia mengenal ibunya. Bila ada sesuatu yang mengganggunya, ia pasti terlihat. Dan barusan, matanya jelas memendam sesuatu. Setelah sarapan, Nadine berjalan keluar rumah, ingin menghirup udara pagi dan melihat kembali gerbang dari dekat. Paving halaman rumah terasa hangat di telapak kakinya meski matahari baru naik beberapa jengkal. Ia berjalan pelan,
memperhatikan setiap sudut halaman seolah sedang melihat rumahnya sendiri untuk pertama kali. Ia berhenti tepat di depan pintu gerbang. Pegangan besinya hitam mengilap, tapi dingin saat disentuh. Dari balik selap pagar, ia melihat jalan kompleks yang lengang. Tidak ada nenek itu. Tidak ada siapapun. Hanya bekas air yang entah berasal dari embun. Atau air mata? Dia tadi di sini. Nadine berbisik pelan. Ia membayangkan wajah nenek itu. Keriput halus di pipinya. Tatapan sedih tapi lembut. Cara ia memeluk selendangnya, seperti memegang sesuatu yang tidak boleh lepas. Nadine menggigit bibirnya pelan. Kenapa seseorang datang setiap hari hanya untuk berlutut di depan pagar rumah orang lain? Untuk apa? Mencari siapa? Ia memiringkan wajahnya ke atas, menatap jendela lantai 2 rumahnya. Jendela dengan tirai tipis putih yang tertutup rapat. Jendela yang tadi pagi sempat dilirik oleh nenek itu sebelum pergi. Ada sesuatu pada jendela itu. Ada sesuatu yang ditinggalkan masa lalu. Dan Nadine merasakannya tanpa mengerti alasannya. Hari itu berlalu seperti biasanya. Nadine berbincang dengan ayah dan ibunya, menata ulang kamarnya, bahkan membantu pembantu menata bunga di taman. Namun sepanjang hari, bayangan nenek itu terus menempel di pikirannya, menolak untuk hilang. Menjelang sore, ketika matahari mulai turun, Nadine duduk di balkon lantai 2 sambil menikmati udara hangat. Dari sana, ia bisa melihat gerbang rumah dengan jelas. Ia membayangkan bagaimana nenek itu berlutut di sana, tepat di tempat di mana bayangan pagar menyentuh tanah. Kenapa dari semua rumah, dia memilih rumah ini? Lidahnya membentuk kalimat itu tanpa sadar. Tiba-tiba, suara berat namun lembut terdengar dari belakang. Nadine. Itu suara ayahnya, Tuan Adiguna. Ia berdiri di ambang pintu balkon, mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung. Wajahnya terlihat lebih lelah dibanding saat terakhir kali Nadine melihatnya beberapa tahun lalu. Kerutan di dahi kirinya lebih dalam, dan tatapannya seperti sering memikirkan hal yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Ayah baru pulang kerja. Nadine berdiri, menghampirinya, memeluknya hangat. Mereka duduk berdampingan di kursi bambu. Angin sore menggerakkan rambut Nadine pelan. Ayah. Nadine mulai. Tadi pagi ada nenek tua di depan gerbang. Dia berlutut. Dia menangis. Ayah tahu siapa dia. Tuan Adiguna terdiam. Tubuhnya menegang. Tangannya yang tadi santai di sandaran kursi, kini menggenggam erat. Nadine memperhatikan ayahnya. Reaksi itu terlalu cepat untuk disembunyikan. Ayah, kenapa wajah ayah berubah? Nadine bertanya lembut. Tuan Adiguna menelan air liur, lalu perlahan berdiri. Tidak ada yang perlu kamu pikirkan. Suaranya dingin. Tidak biasa. Dia hanya pengemis. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Setelah mengatakan itu, ia masuk ke dalam rumah tanpa menoleh kembali. Nadine mematung. Ayahnya terlihat takut. Seolah nama, nenek di depan gerbang, adalah sesuatu yang tidak boleh disebut. Seolah itu adalah masa lalu yang disembunyikan rapat. Dan itu membuat rasa penasaran Nadine semakin tajam. Malam tiba. Rumah besar itu tampak tenang dari luar. Tapi di dalam kamar Nadine, pikirannya tidak berhenti berputar. Udara malam yang seharusnya menenangkan justru terasa penuh tanda tanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela lantai 2 yang menghadap langsung ke gerbang. Tadi nenek itu menatap jendela ini. Nadine berbisik. Kenapa justru jendela ini? Tiba-tiba, angin malam menggesek tirai pelan. Nadine terdiam. Ada sesuatu pada kamar ini. Sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia berdiri, melangkah menuju jendela, membuka tirainya perlahan. Dari atas, ia melihat gerbang, jalan kompleks, dan lampu taman yang berkelip pelan. Tempat nenek itu berdiri tadi pagi terlihat jelas dari sini. Nadine memejamkan mata perlahan. Siapa sebenarnya nenek itu? Pertanyaan itu menggema di hatinya, namun tidak ada jawaban. Keesokan paginya, sebelum cahaya benar-benar muncul, Nadine bangun lebih cepat dari biasanya. Ia turun perlahan,
membuka pintu depan, dan melangkah ke teras. Udara subuh menyentuh kulitnya. Dingin, tenang, tapi hatinya tidak tenang. Karena tepat di depan gerbang, sosok itu sudah berdiri di sana. Nenek Lastri. Tubuhnya membungkuk, tangannya menggenggam selendang, dan air mata mengalir pelan di pipinya. Seolah nada-nada pagi, angin, bahkan cahaya subuh pun tunduk pada kesedihannya. Nadine menahan napas. Ia tidak bergerak, hanya memperhatikan. Untuk pertama kalinya, ia melihat bagaimana doa itu diucapkan. Bagaimana tubuh renta itu bergetar dalam ketulusan yang tidak bisa ditebak oleh orang yang hanya melihat sekilas. Dan pada saat itu, tanpa ia sadari, hatinya perlahan mulai tertarik masuk ke dalam rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh sebongkah foto kusam di saku seorang nenek renta. Rahasia yang akan mengubah hidup seluruh keluarga itu. Dan semuanya dimulai dari satu doa. Satu air mata. Dan satu jendela lantai 2. Subuh itu terasa lebih dingin dari biasanya. Awan gelap menggumpal seperti kabut tebal yang menyelimuti langit. Udara lembab membuat daun-daun bergetar pelan. Dan aroma hujan yang belum jatuh memenuhi seluruh perumahan mewah itu. Di depan gerbang rumah Tuan Adiguna, Nenek Lastri kembali berdiri dengan tubuh kecilnya yang rapuh. Tangannya menggenggam selendang lusuh seperti menggenggam harapan terakhir. Udara dingin membuat bahunya bergetar. Namun ia tetap memejamkan mata, mengetuk-ngetuk dada dengan irama pelan sebelum berlutut. Ya Allah, lindungi dia, dan jangan jadikan aku lagi sebagai beban hidupnya. Suara hujan mulai terdengar dari jauh, seperti gerimis pertama yang meniti genteng-genteng kota. Nadine yang menonton dari balik tirai jendela lantai 2 merasa dadanya mengencang. Pemandangan itu terlalu memilukan untuk seseorang yang tidak meminta apapun. Sebelum ia sadar, kakinya sudah melangkah menjauhi ranjang. Tangannya menarik pintu, menuruni tangga cepat-cepat, lalu berjalan menuju teras tanpa memikirkan apakah pintunya berbunyi atau tidak. Ketika ia membuka pintu depan, percikan gerimis pertama menyentuh kulitnya. Hujan turun perlahan namun pasti, membasahi daun, pagar, dan tubuh Nenek Lastri yang masih berlutut di depan gerbang. Rambutnya yang memutih basah, selendangnya menempel di tubuh, dan air mata yang jatuh bercampur dengan air hujan. Nadine mengangkat tangan, menutupi mulutnya yang mulai bergetar. Pemandangan itu seperti merobek hatinya. Ia melangkah maju, tapi suara keras dari belakang menghentikan gerakannya. Nadine! Jangan keluar. Itu suara ayahnya, Tuan Adiguna. Nadine berhenti, menoleh, dan ia langsung terpaku. Ayahnya berdiri di ambang pintu ruang keluarga. Wajahnya pucat, matanya melebar seperti melihat sesuatu yang tidak boleh ia lihat. Nafasnya tercekik, seperti takut sesuatu sedang mengejarnya. Ayah! Suara Nadine lirih. Tapi sebelum Nadine sempat bertanya, Tuan Adiguna melangkah cepat ke teras, memandang lurus ke arah gerbang dengan tatapan yang penuh ketakutan dan marah bercampur jadi satu. Kemudian, suara itu pecah. Kenapa dia ada di sini lagi? Suara Tuan Adiguna menggema keras di seluruh halaman. Nadine terpaku. Di luar, hujan makin deras. Roni yang ada di pos satpam ikut terlonjak ketika mendengar suara itu dan berlari keluar dalam keadaan basah kuyup. Bingung harus bagaimana. Nenek Lastri mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap Tuan Adiguna dari jauh. Dan tatapan itu bukan tatapan pengemis. Bukan tatapan orang asing. Bukan tatapan seseorang yang ingin sesuatu. Tatapan itu, tatapan seorang ibu. Sebuah tatapan yang menyimpan puluhan tahun rindu, penyesalan, dan keberanian kecil untuk melihat anaknya dari jauh. Tuan Adiguna mundur setengah langkah. Tubuhnya limbung seperti kehilangan keseimbangan. Tangannya memegang tiang teras. Roni! Ia berteriak. Keluarkan dia. Sekarang. Jangan biarkan dia di sini lagi. Roni, yang sedari tadi kebingungan, mendekati nenek itu dengan wajah panik. Nek, ayo pulang. Ayo pergi. Jangan di sini lagi. Nek. Dan kali ini, Nenek Lastri tidak membantah. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan.
Ia bangkit perlahan sambil memegangi pinggangnya. Tapi langkahnya goyah karena hujan membuat tanah licin. Ujung jariknya menempel di paving, berat oleh air. Nadine menutup mulutnya kuat-kuat. Ada bagian dari dirinya yang ingin berlari ke arah nenek itu, memayungi, memeluk, membantu berdiri. Namun ayahnya berdiri tepat di depan pintu. Tubuhnya tegak seperti tembok tinggi yang tidak bisa ditembus. "Ayah, kenapa ayah begitu marah?" Nadine berkata pelan. Suara setengah bergetar. "Ayah kenal nenek itu." Tuan Adiguna menggeleng. Gerakannya cepat, panik, hampir seperti seseorang yang sedang mencoba menutup rapat kotak rahasia yang tidak boleh dibuka. "Tidak. Dia bukan siapa-siapa." Napasnya tersengal. "Dia hanya orang asing. Jangan dekat-dekat dengan dia, Nadine." Tapi ayah terlihat takut. Nadine menatap mata ayahnya. Ayah seperti mengenalnya. "Sudah, jangan dibahas lagi." Suara itu pecah begitu keras hingga Nadine tersentak. Roni akhirnya berhasil menggandeng nenek Lastri menjauh. Namun tubuh renta itu semakin lemah. Hujan membasahi seluruh tubuhnya. Dan di tengah perjalanan menuju pintu gerbang kompleks, langkah nenek itu terhenti. Ia memegangi dadanya. Nafasnya tercekat. Dan tubuhnya ambruk pelan ke pelukan Roni. "Nenek!" Roni menjerit. Nadine langsung berlari tanpa peduli hujan. Ia melewati ayahnya, melewati halaman, berlari melewati paving yang licin untuk mendekati tubuh nenek itu. "Nenek! Nenek!" Nenek Lastri tidak membuka mata. Hanya gumaman kecil keluar dari bibirnya. "Jangan, beritahu, Adiguna." Suara itu pelan seperti bisikan angin yang hampir hilang. "Aku tak ingin mengganggu hidupnya." Hujan menutupi wajahnya. Rambutnya menempel. Tubuhnya dingin. Nadine terasa seperti kehilangan napas sendiri. "Nenek, tolong bangun. Nek, Roni, kita harus bawa beliau ke rumah sakit." "Nadine." Tuan Adiguna menerobos hujan, setengah berlari. Wajahnya pucat seperti darahnya hilang. "Apa yang kamu lakukan? Jangan dekat-dekat." Nadine menatap ayahnya dengan mata penuh air. "Ayah mau biarkan nenek ini mati di depan rumah kita." Kalimat itu pecah dari mulutnya. Dan untuk pertama kalinya sejak Nadine pulang, ia melihat sesuatu yang benar-benar berbeda di wajah ayahnya. Ketakutan. Bukan ketakutan biasa. Ketakutan yang datang dari masa lalu. Ketakutan yang sudah hidup terlalu lama dan tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Nadine menggenggam tangan nenek itu kuat-kuat. "Aku ikut bawa beliau ke rumah sakit. Mau ayah larang atau tidak?" Tanpa menunggu jawaban, Nadine memanggil taksi online dari ponselnya, membantu Roni mengangkat tubuh nenek itu, dan membawa nenek itu pergi dari halaman rumahnya. Sementara itu, di teras rumah besar itu, Tuan Adiguna berdiri mematung dalam hujan. Air hujan jatuh ke wajahnya, tapi tidak bisa menghapus ketakutan yang kembali muncul setelah puluhan tahun ia kira sudah mati. Dan di kejauhan, sirene mobil taksi yang membawa nenek Lastri perlahan menghilang. Membawa serta rahasia yang sebentar lagi akan terungkap. Rahasia yang akan memecah seluruh kehidupan keluarga itu. Langit masih kelabu ketika taksi yang membawa Nadine dan Roni berhenti di depan rumah sakit kecil di pinggir kota. Hujan belum sepenuhnya berhenti. Sisa-sisa air menetes dari atap, mengenai bahu Nadine yang berlari kecil menuju pintu masuk sambil memegang tangan nenek Lastri yang semakin dingin. "Nek, tahan ya, sebentar lagi kita sampai." Suara Nadine pecah, hampir seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak menyeruak sebagai tangis. Roni menyibakkan pintu taksi, memapah tubuh renta itu bersama Nadine. Begitu masuk lobi rumah sakit, beberapa perawat yang melihat mereka langsung bergegas menghampiri. "Ibu, tolong sini. Pasiennya sesak napas. Pingsan sejak di jalan. Hujan deras, beliau kedinginan." Nadine menyahut cepat. Perawat langsung membawa tanduk kecil, memindahkan tubuh lemah itu dengan hati-hati. Mata nenek Lastri masih terpejam, napasnya pendek-pendek, dan suara kecil terdengar seperti rintihan yang sudah bertahun-tahun dipendam.
Roni berdiri sedikit kaku. Tubuhnya basah kuyup. Nadine menggenggam selendang lusuh yang tadi menutupi nenek itu dan ikut berlari di belakang tandu. Ketika mereka memasuki ruang perawatan darurat, dokter segera memeriksa kondisi nenek Lastri. Suara stetoskop, denting alat, dan langkah cepat para perawat memenuhi ruangan itu. Nadine berdiri di sudut. Jantungnya berdegup cepat. Tangannya terus menggenggam selendang nenek itu yang meneteskan air hujan. Ia tidak mengerti mengapa hatinya sangat berat melihat nenek itu terbaring seperti itu. Baru 2 hari ia melihat nenek itu. Namun ada sesuatu yang membuat hatinya seolah sudah mengenalnya jauh lebih lama. Setelah beberapa saat, dokter keluar. Wajahnya serius. Ibu ini kelelahan, hipotermia ringan, dan tekanan darahnya sangat rendah. Untung kalian membawanya cepat. Dokter menatap Nadine. Keluarga pasien ada. Pertanyaan itu membuat Nadine terpaku. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada jawaban. Ia bahkan tidak tahu nama lengkap nenek itu, apalagi keluarganya. Pelan-pelan Nadine berkata, "Tidak ada. Sepertinya beliau tinggal sendiri." Dokter mengangguk, lalu menambahkan, "Kami akan pindahkan ke ruang rawat. Seseorang perlu mendampinginya." Nadine refleks berkata, Saya akan menemani." Roni menoleh kaget. "Non Nadine, ini kan?" Nadine hanya menggeleng. "Roni, kalau bukan kita, siapa lagi? Nenek ini sendirian." Tidak ada yang bisa membantah setelah kalimat itu. Beberapa menit kemudian, tubuh nenek Lastri telah dipindah ke kamar rawat kecil bernomor 204. Ruangan sederhana dengan cat putih, meja kecil di samping ranjang, dan kursi kayu yang mulai pudar warnanya. Nadine duduk di sebelah ranjang. Ia menggenggam tangan nenek itu perlahan. Jari-jari nenek itu kurus, kulitnya tipis, dingin seperti kaca yang belum disentuh matahari. Hening menyelimuti ruangan itu, kecuali suara rintik hujan yang menetes dari luar jendela. Setelah cukup lama, tubuh nenek Lastri bergerak sedikit. Kelopak matanya bergetar. Nadine mendekat hampir meletakkan wajahnya di depan wajah nenek itu. "Nek, aku Nadine. Kita sudah di rumah sakit. Nenek tidak apa-apa sekarang." Kelopak mata itu perlahan terbuka. Tapi pandangan nenek itu tidak langsung fokus. Seolah ia tidak melihat Nadine, tetapi melihat sosok lain di baliknya. "N.A." Suara itu seperti angin yang lewat. Nadine mengerutkan kening. "Nek? Apa nenek mau bilang sesuatu?" Nenek Lastri menatap langit-langit kamar. Air mata jatuh perlahan dari sudut matanya. Ya, minta maaf." Suaranya pecah dalam potongan kata. "Jangan bilang pada Adi Guna." Nadine tertegun. Jantungnya seakan berhenti berdetak. "Tunggu, siapa? Adi Guna?" Suara Nadine hampir bergetar. Namun sebelum ia mendapat jawaban, pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk untuk mengecek infus. Nadine langsung menahan pertanyaannya dan berdiri memberi ruang. Setelah perawat selesai, ruangan kembali sepi. Nadine menatap nenek tua di depannya. Ada rasa penasaran yang berubah menjadi ketakutan kecil di dadanya. Kenapa nenek ini menyebut nama ayahnya? Bagaimana mungkin ia mengenal ayahnya? Dan kenapa ia meminta jangan diberitahu? Hatinya berdegup cepat. Saat sore semakin merayap, Roni kembali ke rumah untuk melapor bahwa Nadine akan berada di rumah sakit. Nadine tinggal sendiri, duduk di kursi kayu sambil mengamati wajah nenek Lastri yang tertidur. Semakin lama ia melihat nenek itu, semakin kuat perasaan aneh itu. Seperti nenek ini menyimpan bagian dari hidup yang tidak pernah diceritakan keluarganya. Seperti ada lembar cerita yang robek dan dibuang, tapi potongannya masih menempel di tepi kisah keluarga itu. Nadine menunduk, memegang selendang lusuh yang tadi ia bawa. Ketika ia meraba bagian dalam lipatan selendang itu, jari-jarinya menyentuh sesuatu. Seperti kain tipis yang terselip. Ia membuka lipatan itu perlahan, sangat perlahan, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. Dan di sana, tersembunyi di antara jahitan yang hampir terlepas,
Ia menemukan sebuah benda kecil. Dompet kain kusam. Dompet tua penuh debu dan kelembapan hujan. Jantung Nadine berdetak keras. Dengan tangan gemetar, ia membuka dompet itu. Ada secarik foto. Kertasnya menguning. Pinggirannya robek kecil. Foto seorang bayi laki-laki tersenyum. Pipinya tembam, matanya jernih. Nadine menoleh pelan ke nenek itu. "Nek!" Bisiknya hampir tidak terdengar. Namun yang membuat Nadine benar-benar kehilangan napas adalah tulisan di belakang foto itu. Tulisan tangan tua. Hurufnya miring. Tintanya memudar. "Untuk Adiguna. Dari ibumu." Nadine menjatuhkan foto itu ke pangkuannya. Tubuhnya panas dingin. Tangannya gemetar. Matanya melebar. "Ayah!" Bisiknya putus. "Ayah adalah bayi ini." Nadine memandang foto itu lagi dan lagi. Ia melihat garis-garis halus wajah bayi itu. Dan wajah ayahnya. Yang ia lihat setiap hari. Bentuk alisnya sama. Bentuk bibirnya sama. Bahkan senyumnya pun sama. Ia memejamkan mata. Hatinya terasa seakan sedang jatuh dari tempat tinggi. Nenek ini, ibu kandung ayah. Pertanyaan itu menghujam hatinya. Pertanyaan yang ia tidak tahu apakah ia siap mendengarnya atau tidak. Namun satu hal pasti, apapun kebenarannya, jalan pulang keluarga itu tidak akan sama lagi sejak saat ini. Karena rahasia itu telah terbuka oleh foto yang tersembunyi dalam selendang lusuh seorang nenek. Hujan sudah berhenti menjelang malam. Langit gelap. Namun lampu kota memantulkan cahaya lembut ke kaca jendela ruang rawat nomor 204. Suara tetesan air yang masih tersisa di talang terdengar samar, menghantam lantai beton di bawah jendela rumah sakit. Suasana kamar itu begitu sunyi, namun ketegangan seperti bergantung di udara. Nadine duduk di samping ranjang, memandangi foto bayi yang tergeletak di pangkuannya. Foto yang menguning itu seolah membawa sepotong masa lalu yang tidak pernah diceritakan oleh siapapun. Foto itu seakan berbisik keras melalui keheningan. "Untuk Adiguna. Dari ibumu." Kata-kata itu terus berputar di kepalanya seperti gema yang tidak mau hilang. Setiap ia membaca kembali tulisan itu, rasa tekanan di dadanya semakin berat. Seakan pintu besar yang selama ini dikunci ayahnya perlahan terbuka, memperlihatkan bayang-bayang masa muda yang ia sembunyikan. Nadine mengangkat foto itu, mendekatkan ke lampu meja kecil. Ia membiarkan cahaya lembut memperjelas setiap garis pada foto itu. Sang bayi dalam foto itu tersenyum. Matanya bulat jernih, pipinya tembam. Dan ketika Nadine membandingkan wajah itu dengan wajah ayahnya yang ia kenal, garisnya terlalu mirip untuk dibantah. "Aku harus tahu semuanya." Bisiknya gemetar. Ia menggeser posisi duduk, mendekat ke tubuh nenek tua yang tertidur lemah. Nafas nenek itu cepat dan pendek, namun setiap hembusannya terdengar menyimpan luka bertahun-tahun. Hati Nadine seperti ingin berbisik sesuatu kepada nenek itu, tapi suaranya terhenti ketika ia melihat selendang lusuh yang tadi ia buka. Ada bagian lain dari lipatan yang terlihat tebal, seolah sesuatu disembunyikan di sana. Dengan tangan hati-hati, ia membuka lipatan itu lebih dalam. Sesuatu jatuh ke pangkuannya. Secarik kertas. Kertas tua yang warnanya hampir coklat. Pinggirannya terbakar kecil, seperti pernah dekat dengan api. Ada lipatan-lipatan yang sudah sangat tua. Nadine membeku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menarik napas panjang, lalu membuka kertas itu perlahan. Sangat perlahan. Seolah membuka layar masa lalu yang telah terkunci puluhan tahun. Tulisan tangan yang miring tersusun di sana. Tinta sudah memudar, tapi masih bisa dibaca. Nadine membaca baris pertama. "Untuk anakku Adiguna." Tangannya langsung menutup mulutnya yang hampir berteriak. Sebuah surat. Sebuah pesan lama. Sebuah suara dari masa lalu yang tidak pernah sampai pada tujuannya. Ia mulai membaca pelan-pelan. Suaranya hampir serak. "Maafkan ibu karena tidak bisa membesarkanmu. Maafkan ibu karena membuatmu terluka. Aku tidak pernah menjualmu. Aku tidak pernah ingin berpisah darimu." Air mata Nadine turun tanpa bisa ia tahan.
Aku memberi dirimu kepada keluarga kaya itu hanya agar kamu tidak hidup menderita seperti ibu. Mereka memaksa memberi uang. Mereka bilang aku tidak pantas merawatmu. Mereka bilang kamu tidak boleh tinggal di gubuk ibu. Nadine menggenggam ujung surat itu. Tangannya gemetar. Setiap kata terasa seperti melukai hati sendiri. Ibu tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka mengancam. Nadine berhenti membaca. Hatinya bergetar. Mengancam? Mengancam siapa? Apa yang sebenarnya terjadi pada masa kecil ayahnya? Ia kembali membaca. Suara bergetar. Jika aku menolak, mereka bilang kamu akan diambil paksa. Lebih baik ibu melepasmu secara terhormat, daripada kamu diambil dengan kekerasan. Kamu masih bayi. Aku tidak bisa berbuat banyak. Nadine meremas surat itu ke dadanya. Air matanya mengalir deras. Setiap hari sejak saat itu, ibu berdoa agar kamu bahagia, agar kamu sehat, agar kamu tidak lupa bahwa di dunia ini ada seorang perempuan yang sangat mencintaimu, meski tidak berani memelukmu. Nadine berhenti karena suaranya pecah. Ia memejamkan mata dan menahan tangis yang makin berat. Maafkan ibu, anakku. Maafkan ibu. Surat itu berakhir di sana. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada tanggal. Tidak ada tanda tangan. Hanya kata-kata yang menyimpan rindu, penyesalan, dan cinta yang terpaksa terkubur selama puluhan tahun. Nadine menunduk. Air matanya jatuh ke surat itu. Ya Allah, kasihan sekali. Bisiknya. Ia tak tahu berapa lama ia menangis, tapi ketika ia mengangkat kepala, ia melihat pergerakan kecil dari ranjang. Kelopak mata Nenek Lastri perlahan membuka. Nek! Nadine mendekat dengan mata masih basah. Nenek Lastri menatap ke langit-langit kamar. Tatapan itu tidak langsung mengenali Nadine, tapi ada ketenangan yang sedikit muncul saat ia melihat wajah gadis muda itu. Nah. Suara itu gemetar. Aku di sini, Nek. Nadine menggenggam tangan keriput itu. Ini Nadine. Nenek itu mencoba tersenyum tipis. Lalu ia memalingkan wajahnya sedikit, menatap selendang lusuh yang tergeletak di pangkuan Nadine. Aku tidak bermaksud menyusahkan. Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Nenek tidak menyusahkan. Nadine mengusap lembut punggung tangan nenek itu. Aku cuma ingin bantu nenek. Nenek Lastri menutup mata, dan air mata menetes pelan. Jangan, beritahu, Adi. Gumamnya lagi. Nadine menahan napas. Kalimat itu kini terasa jauh lebih berat. Nenek, ayahku, Adi Guna. Suara Nadine pelan, dan gemetar. Nenek mengenal ayahku. Tubuh Nenek Lastri bergetar sedikit. Ia tidak menjawab, namun air matanya turun semakin deras. Bibirnya bergerak pelan, seperti berusaha menjawab sesuatu yang sangat berat untuk diucapkan. Nek! Nadine menunduk. Wajahnya hampir sejajar dengan wajah nenek itu. Apa benar? Ayahku adalah bayi dalam foto itu. Sebuah keheningan panjang menyelimuti kamar itu. Begitu panjang hingga Nadine hampir tidak berani bernapas. Perlahan, sangat perlahan, Nenek Lastri mengangguk. Kecil, namun tegas. Nadine terisak. Nek, kenapa nenek datang ke gerbang rumah kami setiap hari? Tangan Nenek Lastri yang kurus mengusap udara kosong. Lalu ia berkata dengan suara pecah yang membuat ruangan itu terasa runtuh. Agar aku bisa melihat anakku. Ia menarik napas pendek. Setelah puluhan tahun, ibu rindu. Suara itu jatuh seperti pecahan kaca. Nadine tak sanggup menahan air matanya. Ia menggenggam tangan nenek itu erat sekali. Nenek, kenapa tidak bilang dari awal? Nenek Lastri menatap ke arah jendela kamar. Tatapannya kosong namun syarat perasaan. Karena aku tidak pantas. Bisiknya. Nadine menggigit bibir. Hatinya terasa diremas. Aku sudah membuangnya dulu. Nenek Lastri menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Aku takut. Dia benci.
Aku. Nadine menggeleng. Air matanya jatuh ke spray. Ayah tidak tahu yang sebenarnya. Nek. Nenek Lastri kembali menangis. Tubuhnya yang kurus bergetar keras. Suaranya terputus-putus. Aku cuma ingin dia bahagia. Walau bukan denganku. Nadine memeluk nenek itu. Perlahan. Hati-hati. Ia tidak tahu sejak kapan ia menangis begitu keras. Semua emosi bercampur. Sedih, marah, dan kasih yang tiba-tiba muncul begitu besar. Namun di dalam pelukan itu, di tengah tangis Nadine, di tengah suara napas nenek itu yang semakin lemah, Nadine bertekad, ayah harus tahu ini. Aku tidak boleh menyembunyikannya. Bisiknya dalam hati. Apapun yang terjadi nantinya, apapun reaksi ayahnya, kebenaran ini harus ditemukan. Dan hari itu, di ruang rawat kecil nomor 204, keputusan Nadine untuk membuka rahasia itu menjadi pintu menuju badai besar yang akan mengguncang seluruh keluarganya. Dan semuanya baru saja dimulai. Malam itu rumah keluarga Adiguna terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu taman sudah dimatikan. Hanya menyisakan cahaya lembut dari lampu teras yang memantul pada dinding rumah megah tersebut. Namun keheningan itu bukan keheningan yang damai. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang berat, gelap, dan menyesakkan, seperti ada badai besar yang sedang menunggu saatnya meledak. Di dalam rumah, Tuan Adiguna duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja yang kuning redup menyoroti wajahnya yang tampak pucat dan gelisah. Ia tidak menyentuh berkas-berkas yang terbentang di meja. Tangannya berulang kali meremas rambutnya sendiri. Sejak Nadine pergi ke rumah sakit, hatinya tidak tenang. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang buruk. Bayangan masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam mulai memanjat keluar dari kuburannya. Ia memejamkan mata. Dan wajah itu muncul lagi. Wajah seorang perempuan dengan selendang lusuh. Memeluk bayi kecil yang menangis di gubuk reot. Sebuah bayangan yang ia benci. Sebuah masa lalu yang ia anggap sebagai luka terbesar hidupnya. Kenapa dia kembali? Bisiknya lirih. Ia memukul meja pelan, menahan sesak yang naik ke tenggorokan. Kenapa dia muncul lagi setelah semua yang aku alami? Tepat saat itu, pintu ruang kerja diketuk. Tuan Adiguna mengangkat kepala. Iya. Suaranya berat. Pintu terbuka perlahan. Nadine masuk, masih mengenakan baju yang sama saat ia berangkat ke rumah sakit siang tadi. Mata gadis itu bengkak. Pipinya memerah. Dan di tangannya, ada sesuatu yang digenggam erat. Foto bayi yang ia temukan di selendang nenek itu. Melihat wajah putrinya seperti itu, hati Tuan Adiguna mencelos. Ia bangkit. Nadine, kamu dari rumah sakit sampai malam begini. Ayah. Namun Nadine mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata ayahnya. Ayah. Suaranya gemetar. Kita harus bicara. Tuan Adiguna menelan ludah. Ia tahu pembicaraan ini tidak bisa dihindari. Ia tahu sejak pagi tadi, sejak hujan turun, sejak melihat sosok itu lagi. Semua rahasia yang ia tutup rapat sudah tidak bisa ditahan lagi. Nadine mendekat. Membuka telapak tangannya pelan. Foto itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Wajah bayi laki-laki yang tersenyum. Pipinya tembam. Matanya bulat. Dan di balik foto itu, tulisan tangan yang memudar. Saat mata Tuan Adiguna melihat foto itu, tubuhnya gemetar. Ia terpegang pada tepian meja. Kakinya goyah. Ayah kenal foto ini? Tanya Nadine pelan. Hampir seperti memohon jawaban. Tuan Adiguna memejamkan mata. Rasanya dunia runtuh di depan matanya. Nadine. Suaranya pecah. Dari mana kamu dapat itu? Nadine menarik napas berat. Dari selendang nenek yang setiap hari berlutut di depan gerbang rumah kita. Tubuh Tuan Adiguna membeku seperti patung. Wajahnya memutih. Nafasnya tertahan. Nadine melanjutkan. Suaranya pecah tapi jelas. Malam ini, Nenek Lastri di rumah sakit. Dia pingsan karena kehujanan. Dan dia menyebut nama ayah, berkali-kali. Matanya mulai kembali basah.
Dia bilang, "Jangan beritahu Adiguna." Nama itu menghantam Tuan Adiguna seperti palu besar. Ia tersandar ke dinding. Nafasnya tersengal. "Ayah!" Nadine mendekat. Siapa sebenarnya nenek itu? Hening panjang. Sangat panjang. Sampai akhirnya, dengan suara yang bergetar, hampir seperti suara anak kecil yang ketakutan, Tuan Adiguna berkata, "Dia adalah perempuan yang membuang ayah." Kata, "membuang," keluar dari mulutnya dengan penuh racun, kebencian, dan luka yang belum sembuh. Namun bagi Nadine, kata itu terasa seperti pisau tajam yang menusuk keras di tengah dadanya. Ia menggeleng pelan. Air matanya jatuh. "Ayah salah," bisiknya lirih. "Dia tidak membuang ayah." Tuan Adiguna mengangkat wajahnya cepat. Tatapannya tajam, hampir marah. "Nadine, jangan bela wanita itu. Dia." "Ayah!" Nadine memotong. Suaranya naik karena ia tidak sanggup menahan emosi. "Kuberikan sesuatu untuk ayah baca." Ia mengambil sesuatu dari sakunya. Surat tua yang ia temukan di selendang nenek itu. Ia membuka lipatannya, memperlihatkan tulisan tangan yang sudah memudar. "Ayah harus baca ini." Tuan Adiguna menatap surat itu dengan tubuh gemetar. Tangannya terulur perlahan, seolah takut menyentuh racun. Namun ketika Nadine menaruh surat itu di tangannya, tubuhnya langsung kaku. Ia membuka lipatan itu. Kalimat pertama langsung menghantam dadanya. "Untuk anakku Adiguna." Jari-jarinya gemetar kuat. Matanya membesar. Suara napasnya memburu seperti seseorang yang sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Ia membaca baris berikutnya. Dan baris berikutnya. Dan baris berikutnya. Setiap kata terasa seperti batu besar yang menghantam kepalanya. Setiap kalimat membawa kembali semua masa kecil yang ia kira bisa ia hapus. Gubuk reot. Tangis perempuan yang ia kira tidak berarti apa-apa. Teriakan orang-orang kaya yang memaksanya pergi. Dan suara terakhir yang ia dengar pada hari itu. "Aku akan kembali. Maafkan ibu." Surat itu bergetar di tangannya. Tuan Adiguna mulai kehilangan kendali pada tubuhnya sendiri. "Tidak!" bisiknya. "Tidak. Ini tidak benar. Ini tidak mungkin." Namun semakin ia membaca, semakin kenyataan itu menelan seluruh hatinya. Bahwa ia salah selama ini. Bahwa perempuan yang ia benci habis-habisan, perempuan yang ia anggap membuangnya, ternyata berjuang sendirian untuk melindunginya. Tangannya menutup wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, Nadine melihat ayahnya, seorang lelaki kuat, tegas, yang dihormati banyak orang, terisak seperti seorang anak kecil yang menemukan kebenaran pahit dalam hidupnya. "Ayah!" Nadine mendekat, memegang bahunya. "Ayah salah paham. Selama ini, beliau tidak menjual ayah." Tuan Adiguna menutup surat itu dan memeluknya ke dada. Tubuhnya bergetar hebat. "Aku membencinya. Aku membencinya selama 40 tahun." Air matanya jatuh ke lantai. Padahal, dia melindungiku. Ia menangis. Tangis paling dalam, paling pecah, paling menyayat. Nadine ikut menangis, memeluk ayahnya. Dan di luar rumah besar itu, angin malam berhembus lembut. Seakan membawa doa nenek tua yang tak pernah berhenti. Seakan berkata, "Akhirnya, kebenaran pulang." Namun badai yang lebih besar akan segera datang. Karena malam itu, Tuan Adiguna bersumpah, entah dengan suara yang lirih atau hanya di dalam hati, bahwa ia harus menemui perempuan yang telah mendoakannya selama puluhan tahun dari balik gerbang. Meski ia takut, meski ia malu, meski ia tidak tahu apakah ia pantas. Namun ia tahu satu hal. Esok pagi, rumah itu tidak akan sama lagi. Pagi itu langit berwarna abu-abu pucat, seolah matahari sedang ragu untuk naik. Udara terasa berat, seperti menanti sesuatu yang akan pecah. Hening melingkupi seluruh rumah besar keluarga Adiguna. Namun di dalam ruang tamu, dua sosok duduk dalam suasana yang sama sekali tidak tenang. Nadine duduk di ujung sofa, tangan saling menggenggam,
Matanya sembab. Sementara ayahnya, Tuan Adiguna, berdiri mematung di dekat jendela, memandangi gerbang rumah yang selama puluhan tahun ia anggap sebagai batas aman dari masa lalu. Gerbang tempat seorang perempuan renta telah berlutut tiap pagi untuk mendoakan anaknya. Gerbang yang kini terasa seperti saksi bisu dari kesalahpahaman yang menghancurkan seluruh kehidupannya. Surat itu masih tergenggam di tangan Tuan Adiguna. Kertas tua itu basah oleh air matanya semalam. Kata demi kata di dalamnya menghantam hatinya berulang-ulang, menembus luka lama yang selama ini ia tampal dengan kemarahan dan kebencian. Nadine menarik napas panjang. Ayah. Ia mendekat perlahan. Ayo kita ke rumah sakit. Nenek butuh ayah. Tuan Adiguna menahan napas. Bahunya naik turun tajam. Aku tidak siap. Suaranya bergetar. Seperti seseorang yang kehilangan pegangan. Ayah sudah menunggu 40 tahun, ujar Nadine lembut. Berapa lama lagi ayah mau lari? Kalimat itu membuat tubuh Tuan Adiguna seakan lumpuh. Ia memejamkan mata, mencoba menarik napas panjang, namun suaranya tetap bergetar. Aku takut, Nadine. Aku terlalu takut. Nadine menggenggam tangan ayahnya. Ayah tidak perlu kuat. Ayah cukup datang. Keheningan panjang. Sebuah keputusan bergantung di udara. Dan akhirnya, dengan langkah tercekat, Tuan Adiguna mengangguk. Hari ini, ayah akan temui dia. Mobil hitam keluarga itu melaju perlahan keluar dari gerbang. Jalan kompleks masih sepi. Beberapa tetangga menoleh. Namun tidak tahu badai apa yang sedang terjadi dalam keluarga itu. Di jok belakang, Nadine memandang ayahnya yang menunduk diam. Matanya merah. Jari-jarinya bergetar di atas lutut. Ia tidak terlihat seperti pengusaha besar yang tajam dan disegani. Tidak ada wibawa itu. Yang terlihat hanyalah seorang anak kecil yang hilang. Seorang anak yang pulang terlambat. Selama perjalanan, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Tuan Adiguna. Ia hanya memandangi jalanan yang basah akibat hujan semalam. Sesekali ia mengepalkan tangan, seakan menahan sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Mau kita berhenti dulu, ya? Tanya Nadine pelan. Ayah, harus sampai, jawabnya pendek. Suaranya pecah. Rumah sakit itu tidak besar, namun cukup tenang pada pagi hari. Saat mobil berhenti di depan pintu masuk, Tuan Adiguna tidak langsung turun. Ia menggenggam surat itu erat-erat di genggamannya. Nadine keluar lebih dulu, lalu membukakan pintu ayahnya. Ayah! Tuan Adiguna mengangkat wajah, dan Nadine melihat air mata telah membasahi pipinya. Aku takut dia tidak mau melihatku. Bisiknya lemah. Aku takut. Dia membenciku karena kebencianku selama ini. Nadine meraih tangan ayahnya. Nek Lastri datang setiap pagi hanya untuk melihat ayah dari jauh. Dia tidak pernah membenci ayah. Tubuh Tuan Adiguna runtuh seketika. Ia mengangguk pelan, lalu turun dari mobil. Kakinya gemetar. Napasnya tidak teratur. Langkahnya sangat lambat. Seperti setiap meter terasa berat. Lorong rumah sakit panjang dan sunyi. Bau antiseptik tajam menusuk hidung, namun justru membuat kepala Tuan Adiguna terasa lebih berat. Setiap langkah menambah degupan jantungnya. Suara mesin infus dan langkah perawat terasa seperti gema dari dunia yang asing. Nadine memegang lengan ayahnya. Kamar 204. Yah, sudah dekat. Beberapa langkah lagi. Hanya beberapa langkah. Namun tiba-tiba kaki Tuan Adiguna berhenti tepat di depan pintu. Tangannya bergetar hebat. Surat di genggamannya hampir jatuh. Aku tidak kuat. Ayah bisa. Nadine mendekatkan suaranya. Dia sudah menunggu ayah selama puluhan tahun. Jangan biarkan dia menunggu lebih lama. Tuan Adiguna menutup mata, menarik napas panjang, dan memegang gagang pintu. Hening. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia membuka pintu perlahan. Kamar rawat 204 diterangi lampu kuning lembut. Di atas ranjang kecil, tubuh Nenek Lastri terbaring tenang, selimut menutupi tubuh kurusnya. Rambut putihnya tergerai sedikit di bantal.
Wajahnya pucat, namun teduh, seperti seseorang yang sedang menunggu seseorang yang sangat ia cintai. Ketika pintu terbuka, kelopak matanya bergerak sedikit, lalu terbuka perlahan. Tatapan Nenek Lastri pertama kali mencari Nadine. Namun beberapa detik kemudian, matanya bergerak ke arah pintu. Ke arah sosok yang selama ini ia hanya berani lihat dari jauh. Anak yang telah ia doakan setiap subuh. Anak yang ia titipkan pada Allah selama puluhan tahun. Anak yang ia lepaskan demi hidup yang lebih baik. Adi Guna. Tubuh Nenek Lastri seketika bergetar lemah. Air mata muncul begitu cepat. Seperti air hujan yang menemukan celah. Sementara di ambang pintu, Tuan Adi Guna membeku. Matanya membesar. Nafasnya tercekat. Lututnya hampir goyah. Ia melihat perempuan itu. Wajah tua itu. Keriput di pipinya. Tatapan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lihat lagi. Tatapan seorang ibu. Adi. Nenek Lastri memanggil dengan suara pelan yang penuh seluruh usia. Dan di detik itu, seluruh dinding yang dibangun oleh Tuan Adi Guna selama puluhan tahun runtuh dalam sekejap. Surat di tangannya jatuh ke lantai. Tubuhnya merosot perlahan. Air mata membanjiri wajahnya tanpa bisa ia tahan. Ibu. Suaranya pecah, patah, hancur. Ia berlutut di samping ranjang. Seperti seorang anak kecil yang akhirnya pulang setelah tersesat terlalu lama. Tangannya menggenggam tangan kurus Nenek Lastri. Ibu. Tangisnya pecah keras. Aku pulang. Nenek Lastri menutup mulutnya, menahan tangis yang tidak mampu tubuh tuanya tampung. Tangannya yang gemetar mengelus kepala anaknya. Maafkan ibu. Suara itu sangat pelan. Ibu, tidak pernah berhenti, mencintaimu. Tangis Tuan Adi Guna semakin keras. Dan Nadine, hanya bisa berdiri di dekat jendela, menutup mulutnya. Air mata mengalir deras melihat dua jiwa yang akhirnya bersatu setelah puluhan tahun terpisah oleh salah paham, ketakutan, dan doa yang tidak pernah berhenti. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan. Itu adalah kepulangan jiwa. Pertemuan kembali darah yang lama terpisah. Jawaban dari doa yang setiap subuh diucapkan oleh seorang ibu. Namun, takdir belum selesai menulis bab terakhirnya. Karena setelah tangis mereda, dokter masuk ke kamar dengan wajah serius, membawa kabar yang akan mematahkan hati keluarga itu sekali lagi. Suasana kamar 204 berubah menjadi sunyi yang rapuh. Tangisan yang barusan pecah antara ibu dan anak perlahan mereda. Namun air mata masih mengalir di pipi mereka. Nadine berdiri beberapa langkah dari ranjang, memeluk dirinya sendiri sambil menatap dua sosok yang akhirnya bersatu kembali setelah puluhan tahun terpisah. Nenek Lastri masih menggenggam tangan Tuan Adi Guna, seolah takut waktu akan merenggut kebersamaan yang baru saja ia dapatkan. Tuan Adi Guna pun tidak melepaskan genggaman itu. Tangannya menekan tangan ibunya, seperti ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Namun kebahagiaan rapuh itu terhenti saat pintu kamar perlahan terbuka. Seorang dokter masuk, diikuti perawat yang membawa papan catatan. Wajah sang dokter tampak serius. Bukan serius biasa, tapi serius yang membawa kabar berat. Nadine langsung tahu. Ia merasakan detak jantungnya turun setengah irama. Dokter mendekat, menatap Tuan Adi Guna dan Nadine dengan mata yang dalam. Maaf mengganggu. Kami perlu bicara mengenai kondisi Ibu Lastri. Tuan Adi Guna mengusap air matanya, mencoba mengendalikan suara. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Dokter menghela napas perlahan. Ia menatap Nenek Lastri sejenak, lalu kembali menatap Tuan Adi Guna. Kami menemukan beberapa hal saat pemeriksaan lebih lanjut. Suaranya pelan, hati-hati. Tekanan darah beliau sangat rendah, dan jantungnya lemah. Tapi bukan itu yang paling kami khawatirkan. Nadine menelan ludah. Dok, apa maksudnya? Dokter memandang mereka dengan kesedihan yang ditahan-tahan. Beliau mengalami gangguan fungsi organ yang cukup berat, termasuk ginjal yang hampir tidak bekerja optimal. Tubuh beliau terlalu lemah untuk menerima banyak pengobatan. Kamar itu langsung terasa lebih sempit. Tuan Adi Guna menggeleng pelan. Tidak mungkin.
Dokter tetap melanjutkan. Pada usia beliau sekarang, ditambah kondisi kesehatan yang tidak stabil, kami hanya bisa melakukan perawatan untuk membuat beliau nyaman. Nadine menutup mulutnya. Bahunya mulai bergetar. Anda maksud, tidak bisa disembuhkan? Suara Nadine pecah. Dokter tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggeleng pelan. Gerakan kecil itu menghantam seluruh ruangan. Seperti batu besar yang jatuh ke permukaan air tenang, menciptakan gelombang yang tak ada habisnya. Tuan Adiguna memejamkan mata. Keras. Seolah menahan sesuatu agar tidak meledak. Tidak. Dokter pasti salah. Ia hampir memohon. Ada rumah sakit lain. Ada dokter lain. Saya bisa membayar apapun. Dokter menggeleng lagi. Kali ini lebih tegas. Pak Adiguna, ini bukan tentang uang. Ini tentang waktu. Kata waktu menggema di kepalanya. Seolah detik-detik yang ia sia-siakan selama puluhan tahun kini menghantamnya sekaligus. Nenek Lastri, yang sejak tadi hanya diam dan memandangi semua percakapan itu, tersenyum tipis. Senyum yang menyayat lebih dalam daripada tangis. Tangis bisa dipahami. Tapi senyum saat menerima kabar berat, itu menghancurkan. Dokter. Nenek Lastri memanggil pelan. Saya tidak apa-apa. Namun suaranya terlalu rapuh untuk meyakinkan siapapun. Tuan Adiguna meraih tangan ibunya lebih erat. Ibu, jangan bicara begitu. Ibu baru saja kembali. Ibu belum tahu banyak hal. Ibu belum. Tubuhnya goyah. Suara tenggelam dalam tangis yang ia tahan dengan segala kekuatan. Ibu, tolong bertahan. Bisiknya lirih. Aku belum menebus apapun. Aku belum meminta maaf. Nenek Lastri tersenyum pelan, mengusap pipi anaknya dengan tangan yang hampir tidak bertenaga. Anakku, selama puluhan tahun, ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Itu saja. Suaranya lembut, seperti angin pagi. Sekarang ibu sudah melihatnya. Ibu sudah cukup. Air mata Tuan Adiguna jatuh tanpa bisa ia cegah. Nadine juga tidak bisa menahan lagi. Ia menunduk. Menangis dalam diam. Dokter dan perawat mundur perlahan, memberi ruang bagi keluarga itu untuk memproses kabar tersebut. Ketika pintu tertutup kembali, keheningan tebal menyelimuti kamar itu. Hanya suara detak infus yang terdengar. Tit, tit, tit. Detak yang tiba-tiba terdengar seperti penanda waktu yang tak bisa diperpanjang. Beberapa jam berlalu. Sore merayap masuk melalui jendela kamar, menorehkan cahaya jingga di lantai. Nadine membuka jendela sedikit agar udara segar masuk. Biarkan angin masuk. Gumamnya. Nenek pasti suka. Udara lembut masuk ke kamar. Gordon bergerak pelan. Ada ketenangan kecil yang tercipta. Di sisi ranjang, Tuan Adiguna duduk sambil memegang tangan ibunya. Tidak pernah melepas. Ia tidak peduli waktu. Tidak peduli panggilan kerja. Tidak peduli apapun. Selama puluhan tahun ia menjauh. Hari ini ia tidak ingin pergi meski sedetik pun. Nenek Lastri menatap anaknya dengan mata yang mulai sayu. Adi. Suara itu begitu lembut. Hampir hanya berupa napas. Tuan Adiguna mengusap punggung tangan ibunya. Iya, ibu. Aku di sini. Nenek Lastri menatap wajah anaknya lama sekali. Seolah ingin menghafal setiap garis di wajah itu untuk terakhir kalinya. Maafkan ibu. Air matanya menetes pelan. Dulu, aku tidak bisa melindungimu. Tuan Adiguna menggeleng cepat. Ibu tidak bersalah. Aku yang salah. Aku yang salah karena tidak mau mendengar. Tidak mau mencari tahu. Aku terlalu membenci ibu. Nadine meneteskan air mata pelan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mendengar seorang anak meminta maaf kepada ibunya. Setelah puluhan tahun terlambat, Nenek Lastri tersenyum lemah. Tidak apa, yang penting, kamu bahagia. Kemudian tatapannya perlahan beralih ke Nadine. Nadine, terima kasih. Nak, kamu baik sekali. Nadine menggenggam jari nenek itu. Tidak, Nek, aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Nenek Lastri menatap keduanya satu persatu. Lama.
dalam. Seolah ia ingin menyimpan momen itu di dalam jiwanya selamanya. Kemudian matanya terpejam. Tidak tidur, hanya beristirahat. Tuan Adiguna menunduk, mencium tangan ibunya. Air matanya menetes di kulit keriput itu. Dan sore itu, seluruh keluarga kecil itu duduk dalam keheningan yang sama. Keheningan yang tidak kosong. Keheningan yang penuh cinta. Keheningan yang penuh penyesalan. Keheningan yang menyiapkan mereka untuk perpisahan yang tinggal menunggu waktu. Malam turun perlahan di langit kota itu. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Cahaya kuningnya memantul di kaca jendela rumah sakit, membentuk garis-garis lembut yang merayap masuk ke kamar 204. Angin malam membawa udara dingin, namun di dalam ruangan, hawa terasa jauh lebih menggetarkan daripada sekadar dingin. Nenek Lastri terbaring di ranjang. Napasnya lebih pelan daripada sore tadi. Setiap tarikan napas terdengar seperti perjuangan kecil. Namun entah bagaimana, di tengah kelemahan itu masih ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Kedua matanya terpejam rapat. Namun garis wajahnya tidak menunjukkan penderitaan. Justru sebaliknya, wajah itu terlihat damai. Seakan beban panjang yang menghantuinya selama puluhan tahun mulai terangkat. Nadine duduk di depan jendela, memandang lampu-lampu kota dari lantai 2 rumah sakit. Cahaya dari luar seperti memantulkan sesuatu di hatinya yang masih penuh sesak. Ia tidak bisa melupakan senyum kecil yang ditinggalkan nenek itu sebelum tertidur. Senyum yang begitu lembut, begitu damai, namun juga mengandung selamat tinggal yang tidak pernah diucapkan. Di sisi ranjang, Tuan Adiguna tidak beranjak 1 inci pun. Kursi rumah sakit yang keras seakan menjadi tempat yang paling nyaman di dunia baginya malam itu. Ia memegang tangan ibunya erat sekali, seolah takut jika ia melepasnya. Waktu akan mencuri sesuatu yang tidak pernah ia miliki sepenuhnya. Ayah dan anak itu diam. Bukan diam canggung, tapi diam yang seperti ruang untuk menyembuhkan luka lama. Diam yang menyatukan semua yang selama ini terpisah. Sesekali, Tuan Adiguna mengusap punggung tangan ibunya. Kadang ia menunduk, meneteskan air mata yang tidak ia sembunyikan lagi. Ada kalanya ia menatap wajah ibunya lama sekali seolah ingin menukar seluruh masa lalunya hanya untuk menambah beberapa jam bersama perempuan itu. Beberapa jam berlalu tanpa mereka sadari. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika pintu kamar diketuk pelan. Seorang perawat muda masuk sambil membawa alat untuk memeriksa tekanan darah. "Izinkan saya memeriksa sebentar ya, Pak," ujarnya lembut. Tuan Adiguna mengangguk, menghapus air matanya dengan cepat sebelum perawat itu melihat. Perawat mendekat, memeriksa tanda vital, lalu menuliskannya di papan kecil. Setelah selesai, ia menatap keluarga itu dengan mata penuh empati. "Beliau sedang dalam fase sangat lemah," katanya pelan. "Tapi, beliau terlihat tenang." Nadine menunduk, menggigit bibirnya menahan tangis. Perawat itu kemudian menambahkan, "Kadang, ketika seseorang berada di ujung perjuangannya, ketenangan justru menjadi tanda bahwa hati mereka sudah berdamai." Kata-kata itu seperti tangan lembut yang menepuk bahu mereka. Namun juga seperti pisau kecil yang membuat hati terasa diiris. Setelah perawat pergi, keheningan kembali menyelimuti kamar. Waktu merangkak pelan. Detik demi detik seperti bergerak lebih lambat dari biasanya. Sudah lewat tengah malam ketika Nenek Lastri tiba-tiba bergerak sedikit. Tubuhnya bergoyang sangat pelan. Kelopak matanya terbuka sejenak lalu tertutup lagi. "Nek!" Nadine berdiri, menghampiri dengan cepat. "Apa nenek butuh sesuatu?" Nenek Lastri tidak menjawab, namun bibirnya bergerak pelan. Seperti seseorang yang berbicara dalam mimpi. Tuan Adiguna mendekatkan telinganya. Ibu bilang apa?" Nenek Lastri berbisik lirih. "Allah, lindungi anakku." Kalimat itu membuat seluruh ruangan bergetar. Nadine menutup mulutnya, menahan isak. Namun Nenek Lastri belum selesai. Perlahan, ia membuka mata. Matanya tidak sepenuhnya fokus, namun tatapannya lembut. Sangat lembut. "Adi." Suara itu nyaris seperti angin. "Kamu baik-baik saja sekarang, iya?" Tuan Adiguna memejamkan mata dengan kuat. Air matanya jatuh lagi. "Ibu,
Aku, baik-baik saja, jawabnya dengan suara pecah. Tapi aku tidak bisa baik kalau ibu pergi. Nenek Lastri tersenyum kecil. Senyum yang begitu rapuh, namun begitu indah. Ibu selalu di sini. Ia mengangkat tangan lemah itu dan menyentuh dada anaknya. Di hati kamu. Tuan Adiguna menangis tanpa suara. Nenek Lastri menurunkan tangannya. Matanya mulai menutup sedikit demi sedikit. Namun sebelum benar-benar terpejam, bibirnya mengucapkan sesuatu pelan sekali. Saya sudah selesai. Nadine menjerit kecil di dalam hatinya. Belum saatnya. Tetapi tubuh Nenek Lastri semakin tenang. Napasnya sangat lembut, tipis, hampir tidak terdengar. Dan pada momen itu, Tuan Adiguna melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak kecil. Ia meraih kepala ibunya dan memeluknya ke dada. Ibu jangan tinggalkan aku. Tangisnya pecah. Kali ini keras, seperti suara anak kecil yang kehilangan seluruh dunia. Ibu jangan pergi. Aku baru pulang. Nadine tidak kuat melihatnya. Ia berbalik, menutupi wajahnya, bahunya berguncang. Diranjang, tubuh renta itu semakin diam. Napasnya semakin tipis. Tubuhnya semakin tenang. Dan perbedaan antara tidur dan pergi semakin tidak terlihat. Setelah beberapa menit sunyi yang panjang, suara kecil terdengar dari arah ranjang. Nafas terakhir. Lembut. Pelan. Lalu, hening. Sangat hening. Lampu kamar tetap menyala. Angin malam tetap meniup gorden pelan. Nadine tetap berdiri memunggungi ranjang sambil menangis tanpa suara. Namun dunia di kamar itu baru saja berubah selamanya. Tuan Adiguna menggenggam tangan ibunya, yang kini tidak membalas genggamannya lagi. Ia menutup mata ibunya dengan tangan gemetar, lalu membungkuk di atas ranjang, dan menangis hancur. Nenek, bisik Nadine sambil menatap langit malam dari jendela. Semoga Allah memelukmu dengan damai, sama seperti nenek memeluk doa untuk ayah selama puluhan tahun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah sakit menjadi saksi bukan hanya kematian seorang ibu, tapi pulangnya seorang cinta yang selama ini hidup hanya dari kejauhan. Subuh datang perlahan. Langit berubah dari hitam menjadi abu-abu, lalu bersinar lembut dengan cahaya biru muda. Pagi itu berbeda. Tidak ada kicau burung yang terdengar. Tidak ada suara langkah perawat yang ramai seperti hari-hari biasa. Seolah seluruh rumah sakit sedang ikut berduka. Di kamar 204, tubuh Nenek Lastri telah dirapikan. Selimut putih menutupi sosok yang kini benar-benar tenang. Tidak ada lagi napas yang terputus-putus. Tidak ada lagi tangan gemetar yang mengusap kepala anaknya. Wajahnya tenang, sangat tenang. Seakan semua beban dunia yang ia pikul selama puluhan tahun akhirnya dilepaskan. Di samping ranjang, Tuan Adiguna duduk dalam diam. Ia masih menggenggam tangan ibunya, walau tangan itu kini dingin dan kaku. Wajahnya sembab, matanya merah, namun pandangannya sudah tidak lagi liar seperti semalam. Ada kesedihan besar yang belum hilang, tetapi di balik itu muncul sesuatu yang lain, penyesalan yang dalam, cinta yang terlambat ia akui, dan keinginan untuk menebus semuanya. Nadine berdiri tidak jauh dari ayahnya. Ia tidak ingin memutus momen itu. Ia hanya ingin ayahnya memiliki waktu untuk mengucapkan selamat tinggal yang seharusnya sudah ia ucapkan puluhan tahun lalu. Beberapa jam berlalu. Dan akhirnya, perlahan, Tuan Adiguna melepaskan genggaman terakhirnya dari tangan ibunya. Ibu, bisiknya dengan suara yang sangat pelan. Aku pulang, tapi kamu harus pergi. Ia menunduk, menempelkan keningnya ke tangan ibunya. Terima kasih untuk semua doa, untuk semua air mata, untuk semua yang ibu lakukan tanpa aku tahu. Aku tidak akan membiarkan nama ibu hilang lagi. Air matanya jatuh di punggung tangan itu. Ia menutup mata, seolah berusaha menyimpan setiap ingatan terakhir itu ke dalam hatinya. Ketika jenazah Nenek Lastri dipindahkan ke mobil ambulans, udara pagi terasa lebih dingin. Para perawat berdiri memberi hormat kecil,
menunjukkan penghargaan pada seseorang yang mungkin tidak punya banyak harta, tetapi telah meninggalkan cinta yang sangat besar. Nadine berjalan di belakang ayahnya. Ia tidak menggenggam lengan ayahnya seperti biasa. Ia membiarkan ayahnya berjalan sendiri, karena di langkah-langkah itu ada penyesalan yang perlu dilepaskan, ada luka yang perlu disembuhkan. Dan ketika mereka sampai di halaman rumah sakit, Tuan Adiguna berhenti di dekat ambulans. Ia memandangi pintu yang sudah tertutup. Tangannya mengepal. Lalu perlahan ia membuka mulutnya. "Aku janji, ini terakhir kali ibu pergi sendirian." Nadine menggigit bibirnya, menahan isak. Karena kalimat itu seperti membuka seluruh perjalanan cinta seorang anak yang tidak pernah tahu ibunya masih mendoakannya di balik gerbang rumahnya sendiri. Pemakaman kecil dilakukan di sebuah TPU sederhana. Tidak banyak orang hadir, hanya Nadine, Tuan Adiguna, Roni, dan beberapa tetangga yang mengenal Nenek Lastri sebagai pengemis tua yang sering lewat pagi-pagi. Namun pagi itu, semua orang terdiam. Cara Tuan Adiguna berdiri di depan makam itu, dengan kepala tertunduk dan tangan menggenggam surat yang ditinggalkan ibunya, membuat siapapun bisa melihat bahwa ini bukan sekadar pemakaman. Ini adalah awal dari takdir yang tertunda. Pertemuan cinta yang terlambat, namun tetap bermakna sepenuh kehidupan. Ketika tanah terakhir dijatuhkan ke makam, Tuan Adiguna menatap nisan sederhana yang hanya bertuliskan, "Lastri, ibu yang selalu berdoa." Lalu ia berbisik, "Aku akan membawamu pulang, Bu, dengan caraku." Beberapa minggu berlalu. Rumah besar keluarga Adiguna berubah perlahan. Tidak lagi terasa dingin dan kosong seperti dulu. Tidak lagi terlihat seperti benteng yang menutup masa lalu. Di ruang keluarga, Tuan Adiguna memasang sebuah bingkai foto besar. Foto Nenek Lastri, duduk memakai selendang lusuhnya. Senyum kecil tampak di sudut bibirnya. Foto diambil oleh Nadine diam-diam saat di rumah sakit. Di bawah foto itu, tertulis kalimat yang ia pilih sendiri. "Cinta seorang ibu tidak pernah hilang. Hanya tertutup oleh takdir. Dan terbuka kembali oleh doa." Setiap kali ia melewati foto itu, ia berhenti sebentar. Kadang ia tersenyum. Kadang ia menatapnya lama sekali. Kadang ia menangis pelan. Namun rumah itu tidak pernah lagi sama. Karena cinta yang hilang sudah pulang. Suatu pagi, Nadine memarkir mobilnya di halaman. Ia melihat ayahnya berjalan keluar rumah, membawa bunga kecil. Hari itu genap 40 hari sejak kepergian Nenek Lastri. "Ayah mau ke makam?" tanya Nadine lembut. Tuan Adiguna mengangguk. "Ayah pergi sendiri hari ini. Kau menyusul saja nanti." Nadine tersenyum pelan. "Iya, ya." Namun sebelum Tuan Adiguna masuk ke mobil, ia berhenti, menatap pagar rumahnya yang besar. Pagar yang selama ini menjadi batas antara dirinya dan ibunya. Ia menyentuh pagar itu pelan, seolah menyentuh kenangan. "Bu, aku melihatmu sekarang." Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Kemudian ia masuk ke mobil dan pergi. Beberapa jam kemudian, Nadine membersihkan meja ruang tamu dan menemukan sesuatu yang membuat hatinya kembali bergetar. Sebuah tas kain kecil berwarna abu-abu. Selendang lusuh milik Nenek Lastri terlipat rapi di dalamnya. Dan di dasar tas, ada kotak kecil dari kayu. Saat Nadine membukanya, ia menemukan sesuatu yang sangat sederhana. Buku kecil bertuliskan doa-doa harian. Berisi catatan tangan Nenek Lastri. Dan di halaman paling belakang, ada satu